Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembahasan materi mengenai advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas secara mendalam bagaimana peran data dan teknologi digital dapat mentransformasikan lanskap advokasi di bidang pertanian modern. Di era digital dan globalisasi yang berkembang sangat pesat saat ini, yaitu sektor agribisnis tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan teknis budidaya tanaman di lahan pertanian semata, melainkan juga berhadapan langsung dengan kompleksitas pembuatan kebijakan publik, dinamika pasar global, perubahan iklim, serta ketimpangan ekonomi sosial yang dialami oleh para petani lokal. Untuk menyuarakan aspirasi petani, mendorong perbaikan sistemik, serta memengaruhi pembuatan kebijakan secara efektif. Pendekatan advokasi konvensional yang hanya mengandalkan narasi emosional atau retorika belaka tidak lagi memadai. Disinilah pentingnya evidence-based advocacy atau advokasi berbasis bukti, di mana data yang valid, terstruktur, dan objek menjadi tulang punggung utama dalam menyusun argumen yang kuat, legitimasi, serta sulit dibantah. Secara mendasar, data berfungsi memberikan legitimasi ilmiah dan faktual terhadap setiap klaim yang diajukan oleh para aktivis, akademis, maupun pelaku agribisnis. Tanpa data yang solid, tuntutan perbaikan harga atau desakan atas perubahan kebijakan pertanian seringkali dianggap hanya sebagai keluhan subjek belaka. Dengan adanya pendataan yang komprehensif, kita tidak hanya dapat membuktikan keberadaan suatu masalah secara nyata,
tetapi juga mampu mengidentifikasi akar dari masalah. Tersebut, sekaligus memformulasikan alternatif solusi yang rasional dan terukur. Dalam konteks agribisnis, jenis data yang dibutuhkan untuk membangun advokasi yang sangat solid sangatlah beragam. Jenis data pertama yang sangat krusial adalah data statistik harga. Pemantauan terhadap fluktuasi harga di tingkat produsen atau petani sangat penting karena data ini mencerminkan secara langsung ketidakstabilan pendapatan yang dialami oleh para petani. Ketika terjadi penurunan harga yang drastis di tingkat petani, data tersebut dapat menjadi bukti tak terbantahkan mengenai adanya gangguan pada rantai pasok, lonjakan biaya produksi, maupun tekanan berat akibat derasnya arus produk impor yang masuk ke pasar domestik. Data fluktuasi harga produsen ini menjadi dasar argumentasi yang sangat kuat dalam mengadvokasikan kebijakan stabilisasi harga. Penerapan harga eceran tertinggi atau terendah, hingga pemberian subsidi yang tepat sasaran. Selain harga, di tingkat produsen, data harga di tingkat konsumen juga harus dianalisis secara cermat. Ketika kita membandingkan data harga di tingkat petani dengan harga yang harus dibayar oleh konsumen akhir di perkotaan, kita seringkali menemukan margin keuntungan yang sangat lebar. Disparitas harga yang mencolok ini
mengindikasikan adanya inefisiensi yang parah dalam rantai pasok, atau bahkan menunjukkan indikasi kuat adanya praktik kartel dan oligopoli oleh tengkulak atau perantara skala besar. Advokasi yang didasari oleh perbandingan harga ini mampu mendesak pemerintah untuk melakukan pembenahan tata niaga harga pertanian. Selanjutnya, perbandingan harga secara regional maupun global juga diperlukan untuk menunjukkan adanya disparitas harga antar wilayah di Indonesia serta ketidakmampuan produk pertanian lokal untuk bersaing secara harga dan produk impor akibat tingginya biaya logistik di dalam negeri. Kategori data ketiga berfokus pada data supply demand atau penawaran dan permintaan. Kesenjangan pasokan di mana produksi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional. Seringkali dijadikan alasan oleh pembuat kebijakan untuk
membuka keran impor. Namun, dengan analisis data, supply demand yang objektif, para advokat dapat menguji apakah kebutuhan impor tersebut benar-benar real atau sebaliknya. Justru, data tersebut menggarisbawahi urgensi nasional untuk meningkatkan produksi lokal demi menciptakan kedaulatan pangan. Di sisi lain, fenomena surplus produksi yang kerap terjadi saat panen raya seringkali memicu jatuhnya harga komoditas. Data surplus ini sangat penting untuk mendukung gerakan advokasi yang mendesak pengembangan pasar ekspor baru. Penyediaan teknologi pengolahan pasca panen untuk memberi nilai tambah serta implementasi kebijakan penyangga harga oleh lembaga pemerintah. Pemahaman mendalam memprediksi ada permintaan pasar di masa depan sehingga para petani dapat mengarahkan pola tanam mereka secara lebih terencana. Selain 3 kategori utama tersebut, terdapat pula data pendukung lainnya yang saling melengkapi untuk memperkuat argumen advokasi. Data kondisi sosial ekonomi per petani seperti tingkat pendapatan harian, rata-rata tingkat pendidikan, tingkat kegantungan pada utang, serta akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan. Memberikan dimensi kemanusiaan yang mendalam pada narasi advokasi. Data dampak lingkungan termasuk tingkat degradasi kesuburan tanah,
pemborosan penggunaan air, serta gas rumah kaca dari sektor pertanian. Serta emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian sangat krusial untuk mendorong peralihan menuju praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Terakhir, data akses pasar. Data akses pasar terjangkau serta kondisi fasilitas pasar di daerah sentra produksi menjadi tumpuan dalam menyuarakan pembangunan infrastruktur yang adil dan merata di wilayah pedesaan. Setelah data terkumpul dan dianalisis, tantangan terbesar berikutnya adalah bagaimana menyalurkan argumen dan data tersebut kepada publik serta pembuat keputusan. Di era modern saat ini, pemanfaatan alat digital atau digital tools menjadi prasyarat utama agar kampanye advokasi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memiliki daya jangkau yang luas. Kehadiran digital tools memungkinkan para advokat agribisnis untuk mengolah data yang rumit menjadi sajian yang mudah dipahami, menarik secara visual, serta terdistribusi secara tepat. Salah satu kategori alat digital yang sangat berguna adalah platform analisis tren seperti Google Trends dan X Analysis, Twitter Analytics, Google Trend memungkinkan para aktivis dan organisasi agribisnis untuk mengidentifikasi tingkat pencarian dan minat publik terhadap isu-isu spesifik dalam periode waktu tertentu. Sebagai contoh, melalui Google Trends, kita dapat memantau kapan grafik pencarian kata kunci seperti harga cabai naik, krisis pupuk subsidi, pertanian organik, atau kritik food estate mengalami lonjakan tajam. Informasi mengenai tren dan memberikan wawasan strategis bagi para advokat
untuk menentukan timing atau waktu yang paling tepat dalam meluncurkan kampanye media massa maupun merilis hasil riset ke publik agar mendapatkan perhatian yang maksimal. Sementara itu, X Analytics atau Twitter Analytics memberikan wawasan mendalam mengenai kinerja pesan yang diunggah di platform sosial media, mencakup impresi, tingkat jangkauan, interaksi publik, serta popularitas tagar atau hashtag tertentu. Melalui alat ini, advokat dapat melacak sejauh mana aktivitas pesan advokasi yang disebarkan, memahami demografi audiens yang merespon, serta mengidentifikasi siapa saja tokoh kunci atau influencer yang memiliki kepedulian sama untuk diajak berkolaborasi. Agar data statistik yang terkesan rumit dan kering dapat dicerna dengan mudah oleh masyarakat awam maupun pejabat publik, diperlukan proses visualisasi data yang baik. Alat digital seperti Canva menjadi solusi yang sangat efisien untuk merancang materi komunikasi visual. Tanpa memerlukan keahlian desain grafis tingkat tinggi, para advokat dapat memanfaatkan Canva untuk merancang infografis yang komunikatif, poster digital, pamflet, serta materi presentasi interaktif. Infografis yang membuat perbandingan harga, petani dan konsumen atau peta sebaran krisis lahan dapat disajikan secara menarik, sehingga audiens dapat langsung menangkap poin utama dalam hitungan detik. Selain visual statis, media berbasis video dinilai memiliki daya unggah emosional yang jauh lebih tinggi. Pengguna aplikasi penyunting video seperti Capcut memungkinkan untuk pembuatan konten video berdurasi pendek yang dinamis untuk disebarkan melalui platform seperti TikTok, Instagram, Reels, maupun YouTube Short melalui Capcut. Narasi advokasi dapat digabungkan dengan rekaman video langsung mengenai kondisi sulit petani di lapangan, testimoni jujur, serta grafik statistik bergerak sehingga menghasilkan konten yang tidak hanya informatif tetapi juga menyentuh kemanusiaan publik secara cepat dan meluas. Langkah terakhir dari rantai advokasi digital adalah memobilisasi dukungan massa secara konkret untuk membuat kebijakan. Dalam hal ini, platform petisi online seperti Change.org atau Apas memainkan peranan yang sangat vital. Platform petisi digital yang menyediakan ruang bagi masyarakat umum memberikan tanda tangan dukungan secara daring terhadap bentukan kebijakan tertentu. Petisi online memfasilitasi pengumpulan dukungan kolektif tanpa batas geografis, sehingga
Sebuah isu lokal di daerah terpencil dapat dengan cepat diangkat menjadi perhatian nasional atau bahkan internasional. Sebagai contoh, petisi yang mendesak peninjauan ulang kebijakan impor komoditas tertentu, perlindungan hak atas tanah petani gurem, atau penghentian alih fungsi lahan dapat mengumpulkan puluhan hingga ratusan ribu tanda tangan dalam waktu singkat. Kekuatan akumulasi dukungan massa yang terverifikasi secara digital ini memberikan tekanan politik yang sangat signifikan kepada instansi pemerintah maupun DPR untuk segera mengambil tindakan responsif. Dengan memadukan data yang akurat dan valid secara fondasi argumen, serta memanfaatkan rangkaian alat digital secara strategis untuk pengolahan, visualisasi, dan mobilisasi massa. Proses advokasi agribisnis tidak lagi berjalan secara intuitif, melainkan secara sebuah gerakan yang terukur, efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat petani. Baik, selanjutnya kita di sini akan membahas studi kasusnya. Untuk memperjelas implementasi praktis dari seluruh konsep teori dan alat digital yang telah dibahas sebelumnya, mari kita bedah bersama-sama sebuah studi kasus komprehensif mengenai penerapan advokasi berbasis data dan digital tools pada krisis rantai pasok dan stabilitas harga komoditas hortikultura di suatu kawasan sentra pertanian. Studi kasus ini akan menggambarkan secara mendetail tahapan demi tahapan yang dilalui oleh sebuah koalisi advokasi agribisnis dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh para petani lokal. Latar belakang permasalahan dimulai ketika para petani cabai dan sayuran hortikultura di daerah sentra produksi mengalami penurunan harga, yaitu harga jual yang sangat drastis saat panen raya tiba. Di tingkat petani, harga cabai anjlok hingga menyentuh angka yang sangat rendah dan tidak lagi mampu menutup biaya operasional tanam. Pembelian pupuk serta upah
tenaga kerja pemetik. Akibat kondisi ini, banyak petani memilih untuk membiarkan tanaman. Mereka membusuk di lahan karena biaya panen jauh lebih tinggi daripada harga jual yang ditawarkan oleh para perantara atau pedagang pengukur. Namun, pada saat yang bersamaan, data statistik di tingkat konsumen di kota-kota besar menunjukkan bahwa harga cabai tetap berada di tingkat yang sangat tinggi dan mahal. Fenomena ini menciptakan keresahan ganda. Para petani mengalami kerugian finansial yang sangat berat hingga terancam kemiskinan. Sementara konsumen di kota harus menanggung beban harga pangan yang mahal. Narasi awal yang beredar di media massa hanya menyalahkan faktor cuaca atau overproduksi tanpa adanya tindakan konkret dari pemerintah maupun pusat. Melihat situasi krisis ini, sebuah koalisi yang terdiri dari himpunan petani lokal, peneliti agribisnis, dan aktivis muda memutuskan untuk melancarkan gerakan advokasi berbasis data dan digital. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mengumpulkan data lapangan secara sistemik. Tim riset koalisi ini mulai mencatat dan mengompilasi statistik harga harian di tingkat produsen langsung dari puluhan kelompok tani. Data ini dipetakan secara terperinci untuk melihat tren penurunan harga dari hari ke hari selama periode panen raya. Pada saat yang sama, tim juga mengumpulkan data konsumen harian dari pasar-pasar induk di wilayah perkotaan terdekat serta data perbandingan harga raya regional dari daerah lain. Hasil analisis perbandingan data harga ini mengejutkan, sekaligus memverifikasi hipotesis awal. Terdapat disparitas harga atau margin keuntungan rantai pasok yang mencapai
lebih dari 300% antara harga petani dan harga konsumen. Ini menjadikan bukti empiris yang sangat kuat bahwa krisis yang terjadi bukanlah semata-mata masalah kelebihan produksi, melainkan akibat dari adanya struktur rantai pasok yang sangat efisien.
sangat efisien dan didominasi perantara yang mengontrol harga. Untuk memperkuat argumen, koalisi juga mengumpulkan data produksi berupa estimasi volume panen harian dan produktivitas lahan. Data pendukung sosial ekonomi mengenai rata-rata tingkat kerugian yang ditanggung per keluarga petani, serta data akses pasar yang menunjukkan minimnya fasilitas penyimpanan dingin dan jalan angkut yang memadai di daerah tersebut. Setelah seluruh data terkumpul dan teruji kevalidannya, koalisi memasuki tahap pemanfaatan. Alat digunakan untuk menyusun strategi kampanye. Langkah awal dalam penggunaan digital talks adalah memantau persepsi publik dan tren perbincangan. Menggunakan Google Trends, tim advokasi memasukkan kata kunci seperti harga cabai murah, nasib petani cabai, dan kartel pangan. Melalui data Google Trends, mereka menemukan bahwa perhatian masyarakat terhadap isu kenaikan harga di tingkat konsumen sedang berada di puncak tertinggi. Namun, pengetahuan publik mengenai keterpurukan harga di tingkat petani masih sangat rendah. Wawasan ini digunakan oleh tim yang merancang sudut pandang narasi advokasi, mempertemukan kepentingan konsumen kota dan kepentingan petani desa sebagai korban dari sistem rantai pasok yang rusak. Selanjutnya, untuk mengolah data angka dan grafik yang rumit menjadi sajian visual yang mudah dipahami oleh publik umum dan media sosial.
Tim advokasi menggunakan platform Canva, menggunakan fitur-fitur gratis di Canva. Mereka merancang infografis yang membuat perbandingan harga pasar konsumen secara mencolok. Diagram air rantai pasok yang menunjukkan titik-titik kebocoran margin, serta peta sebaran wilayah yang terdampak krisis panen. Tampilan grafik dibuat sangat sederhana, namun kontras sehingga pesan utama dapat ditangkap dalam sekali lihat. Infografis ini kemudian dilengkapi dengan rekomendasi kebijakan yang jelas seperti desakan penyediaan transportasi logistik bersubsidi dan penyerapan hasil panen oleh BUMD atau BUMN pangan. Tidak berhenti pada infografis statis, tim advokasi juga turun ke lapangan untuk mengambil rekaman video singkat mengenai kondisi real para petani yang sedang membuang hasil panennya karena harga yang tidak masuk akal. Video wawancara penuh emosi dengan para petani gurem ini kemudian disunting menggunakan aplikasi Capcut. Dengan Capcut, video diberi teks terjemahan yang jelas, efek pemotongan adegan yang cepat dan dinamis, musik latar yang menggugah emosi, serta menyisipkan grafik data kerugian petani di tengah-tengah video. Konten video berdurasi 60 detik ini dirancang khusus agar sesuai dengan format algoritma TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Short. Hasil penyuntingan dari Canva dan Capcut tersebut kemudian diluncurkan secara serentak di berbagai jaringan media sosial. Untuk memantau dampak efektivitas dari penyebaran konten ini, tim menggunakan X Analytics, Twitter Analytics melalui penganalitisan data X Analytics. Tim dapat melihat secara real time berapa ribu kali konten dimuat, berapa banyak warganet yang membagikan ulang, serta agar utama kampanye yang mulai menembus jalan tren topik nasional. Data X Analytics ini juga membantu tim mengidentifikasi jurnalis, akademis, dan akun-akun influencer besar yang membagikan ulang konten tersebut. Sebagai tim advokasi, dapat segera menghubungi mereka secara pribadi untuk memberikan dokumen taklimat berisi data lengkap guna liputan media yang lebih mendalam. Seiring dengan meningkatnya simpati publik dan viralnya konten-konten di media sosial di tengah masyarakat, koalisi advokasi mengarahkan dukungan publik tersebut ke dalam aksi nyata melalui pembuatan petisi online di platform. Petisi tersebut diberi judul yang tegas, yaitu mendesak Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah untuk mengambil tindakan darurat, memotong rantai pasok yang melilit petani dan menyediakan fasilitas penyerapan hasil panen dan harga acuan yang adil. Tautan petisi ini dicantum pada seluruh konten infografis
tanpa dan video capcut dalam waktu kurang dari 1 minggu. Petisi tersebut berhasil mengumpulkan puluhan ribu tanda tangan dari masyarakat luas yang merasa prihatin atas ketidakadilan yang dialami oleh para petani. Studi kasus ini memberikan gambaran yang sangat jelas dan nyata bahwa ketika data pertanian dikumpulkan secara akurat dan dikombinasikan secara cerdas dengan pemanfaatan alat-alat digital seperti Google Trend, Text Analytics, Canva, Capcut, serta petisi online Change.org. Proses advokasi agribisnis dapat menghasilkan perubahan kebijakan yang konkret, cepat, dan berpihak secara nyata pada kesejahteraan petani. Maka dari situ, demikianlah seluruh rangkaian materi dan pembahasan studi kasus mengenai advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Semoga pemahaman ini dapat diimplementasikan dalam upaya membangun sektor pertanian yang lebih adil, transparan, dan keberlanjutan.